Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah anggota tim atau kelompok kami, yaitu saya sendiri Muhammad Dika Chandra, dan ada Muhammad Iksan Hakim, dan ada juga Siti Najah Hilmiah. Kami dalam video ini membahas tentang kabel strike dan kabel cross. Dalam video ini ada teori dan ada prakteknya, dan berikut ini disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Najah Hilmiah. Saya di sini akan menjelaskan mengenal kabel strike dan kabel cross. Pengertian jaringan LAN. Sebelum masuk ke kabel strike dan kabel cross, kita akan mengenal jaringan LAN terlebih dahulu. Berikut penjelasannya. LAN atau Local Area Network adalah sebuah jaringan yang terbatas pada ruangan tunggal dalam satu gedung atau menghubungkan beberapa gedung dalam satu area geografis tertutup. Dalam pengurutan kabel LAN dikenal dua macam kabel, yaitu kabel strike atau lurus dan kabel cross atau silang. Kedua kabel tersebut merupakan standar baku dari tipe konfigurasi warna kabel UTP. Tujuan penggunaan dari kedua kabel tersebut pada dasarnya sama, hanya berbeda pada orientasi penggunaannya saja. Pada kabel strike, urutan yang satu harus sama persis dengan urutan ujung yang lain. Sedangkan pada kabel cross harus berbeda. Kabel strike dan kabel cross adalah dua jenis kabel yang tampak sama, tetapi sebenarnya kedua jenis kabel tersebut sangatlah berbeda. Berikut penjelasan dari masing-masing kabel strike dan cross. Apa itu kabel strike? Kabel strike, menurut Sugeng Purbawanto dalam bukunya yang berjudul Media Transmisi Telekomunikasi, kabel strike adalah kabel yang memiliki urutan warna yang sama antara ujung konektor yang satu dengan ujung konektor yang lainnya. Kabel yang biasanya disebut sebagai kabel lurus ini memiliki urutan pemasangan yang berbeda. Ada dua standar pemasangan yang biasanya digunakan, yakni dengan TIA atau EIA 568A dan TIA atau EIA 568B. Di antara kedua standar di atas, EIA 568B adalah standar pemasangan yang paling banyak digunakan dalam pembuatan jaringan LAN. Kabel strike digunakan untuk membentuk hubungan antar perangkat yang berbeda seperti perangkat komputer dengan hub, komputer dengan switch dengan router, ataupun router dengan hub. Fungsi kabel strike. Kabel strike adalah jenis kabel yang dapat menghubungkan dua perangkat yang berbeda, yakni sebagai penghubung antara komputer dengan switch, sebagai penghubung komputer dengan LAN pada modem, dan kabel atau DSL sebagai penghubungan router dengan LAN pada modem. Kabel atau DSL sebagai penghubung antara switch ke router, sebagai penghubung antara hub ke router. Susunan warna kabel strike. Ada tipe TIA atau EIA 568A, putih hijau, hijau putih, orange biru, putih biru, orange putih, coklat coklat. Tipe TIA atau EIA 568B, putih orange, orange putih hijau, biru hijau, putih coklat coklat. Itulah susunan warna kabel strike berdasarkan tipenya. Sebagai informasi, warna ujung konektor satu dan ujung konektor lainnya pada kabel strike memiliki warna yang sama. Kabel strike berdasarkan tipenya. Apa itu kabel cross? Kabel cross atau kabel crossover merupakan jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan suatu perangkat dengan jaringan secara peer-to-peer atau point-to-point. Pemasangan kabel jaringan cross dilakukan dengan susunan T568A pada ujung konektor dan T568B pada ujung konektor lainnya. Fungsi kabel cross. Kabel cross merupakan kabel UTP yang mampu menghubungkan dua perangkat yang sama. Mengutip dari manajemen jaringan komputer yang ditulis oleh Adimas Ketut Nalendra, MKOM, berikut fungsi dari penggunaan kabel cross. Sebagai penghubung dua komputer, sebagai penghubung dua buah switch, sebagai penghubung dua buah hub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iksan Hakim. Saya dari kelompok jaringan LAN. Di sini saya ingin menjelaskan tentang susunan warna kabel cross. Dimulai dari ujung konektor 1, ada warna putih hijau, hijau, putih orange, biru, orange, putih coklat, dan coklat. Selanjutnya ada ujung konektor 2, ada putih orange, orange, putih hijau, biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Sesuai dengan namanya, kabel cross memiliki susunan warna pin yang berlawanan atau berseberangan.
Susunan warna kabel cross memiliki perbedaan pada ujung konektor satu dan ujung konektor lainnya. Berikut gambar kabel cross. Fungsi warna kabel UTP apa sih? Fungsi warna kabel UTP terdapat 8 warna kabel pada kabel UTP. Di mana pada setiap masing-masingnya inti kabelnya mempunyai warna yang berbeda-beda dan fungsi dari setiap inti kabelnya pun berbeda-beda. Pada bagian ujung kabel UTP tersambung dengan konektor RJ45 yang selanjutnya akan dihubungkan ke LAN card di komputer. Berikut ini merupakan fungsi atau kegunaan dari setiap masing-masing warna pada kabel UTP. Kabel berwarna orange. Kabel berwarna orange berfungsi sebagai media pengantar paket data. Putih orange, kabel berwarna putih orange berfungsi sebagai media penghantar paket data. Kabel berwarna hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Putih hijau. Kabel berwarna putih hijau berfungsi sebagai media penghantar paket data. Biru, kabel berwarna biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Putih biru, kabel berwarna putih biru berfungsi sebagai media penghantar paket suara. Coklat, kabel berwarna coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Putih coklat, kabel berwarna putih coklat berfungsi untuk menghantarkan tegangan DC. Alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan membuat kabelan? Alat dan bahan. Berikut adalah alat-alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian kabelan. Yang pertama ada tang crimping, kedua ada kabel UTP, yang ketiga ada konektor RJ45, dan yang keempat ada LAN tester. Sebelumnya adalah penjelasan tentang kabel strike dan cross jaringan komputer dan fungsi-fungsinya, beserta alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kabelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dika Chandra. Saya akan memperkenalkan alat atau bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kabel jaringan, yaitu kabel jaringan berupa kabelan. Kita akan membuat kabel jaringan LAN, dan ini adalah alat-alatnya. Ini kabel UTP tipe 5E ya. Fungsi kabel UTP ini digunakan pada jaringan LAN untuk menghubungkan komputer ke komputer jaringan atau komputer ke komputer ataupun antara perangkat jaringan itu sendiri. Dan berikutnya adalah konektor RJ45, fungsinya menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Dan berikutnya adalah tang crimping, fungsinya untuk memotong kabel serat dan memasang konektor RJ45 dengan kabel ya. Dan berikutnya adalah LAN tester. Fungsi dari LAN tester ini digunakan untuk melakukan pengetesan serta pengecekan pada sebuah kabel jaringan, yaitu kabel yang kita sudah buat, maka tesnya di sini. Ini ada lubangnya. Nah, sekarang kita akan membuat kabel strike, yaitu dari ujung kedua konektor ini tidak boleh menyilang warna kabelnya. Dan warna kabel strike itu berupa putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Nah, itu warna kabel strike yang kita gunakan nantinya. Oke, sekarang kita akan mengkrimping kabel ini ya. Kita akan memotong kabel sebelumnya yang sudah terpasang RJ45. Nah, sudah terpotong ya. Sudah terpotong ya. Nah, ini. Lalu kita akan mengupas kabel UTP ini, yaitu dengan caranya ini ya. Sini ada lubang. Nah, kita masukin di sini ya. Tekan, lalu putar. Lalu dorong. Nah, ini udah terbuka ya. Ini ya, warna kabelnya ada 8 ya. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat,
coklat. Lalu kita pasangkan, yaitu putih oranye dengan oranye. Ini kita singkirkan. Yaitu selanjutnya adalah putih hijau dengan biru. Ini putih hijau dengan biru ya. Yaitu selanjutnya adalah putih biru dengan hijau. Putih biru dengan hijau. Selanjutnya putih coklat. Selanjutnya kita rapatkan. Jika sudah dirapatkan seperti ini, kita potong kabelnya sama rata ya. Nah, sudah sama rata ya. Selanjutnya kita masang RJ45 nya ya, dengan posisi konektornya di atas ya, konektor kuningan di atas. Ini seperti ini. Lalu kita masukkan. Kita tekan sampai dia kena kuningannya. Ini kena kuningan. Jika sudah, kita masukkan ke lubang sininya ya, tengah, di tengah-tengahnya. Nanti kita press seperti ini. Oke, selanjutnya sebelahnya ya, ujung konektor yang kedua, yaitu caranya sama ya, kita kupas terlebih dahulu. Caranya di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sini. Ini ada lubang, kita masukin, lalu kita putar, dorong. Jika merasa ini terlalu pendek, kita bisa mengupasnya kembali. Putar, dorong. Lalu kita samakan kabelnya seperti ujung konektor sebelumnya ya, yaitu dengan warna putih oranye, putih hijau biru, putih biru, hijau, putih coklat. Kita pisahkan terlebih dahulu warnanya. Selanjutnya, jika sudah seperti ini, kita potong sama rata. Lalu kita masukkan ke ini ya, konektor RJ45. Posisinya sama seperti ini. Selanjutnya kita masukkan. Kita memastikan lagi biar warnanya itu benar atau tidak. Putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, putih coklat. Oke, kita dorong. Selanjutnya kita masukkan, kita press dia di sini, di crimping tool ini atau tang crimping. Oke, jika dua ujung kabel UTP ini sudah terpasang dengan benar dan rapi, yaitu rapi dengan arti kabelnya itu masuk ke dalam konektor RJ45 nya seperti ini, supaya dia kencang. Selanjutnya kita akan mentes kabel yang kita crimping tadi barusan, kita tes di line tester ini. Kita nyalain, sudah hijau, sudah nyala. Selanjutnya kita colok. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tandanya sudah berhasil ya, sampai angka 8.
Nah, jika sudah berhasil seperti ini, maka dikatakan kabel UTP-nya ini berhasil atau aman untuk mentransfer data antar klien. Sebelumnya adalah cara membuat kabelan menggunakan alat-alat dan bahan-bahannya seperti kabel UTP, konektor RJ45, LAN tester, tang crimping. Berikut sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjelaskan cara men-sharing data menggunakan kabel UTP. Terutama kita setting di PC atau laptop server dengan cara berikut. 1. Pilih dan klik kanan pada icon jaringan atau dunia pada text bar. 2. Lalu pilih dan klik Open Network dan Internet setting. 3. Jika sudah masuk ke settingan, lalu pilih dan klik Ethernet. 4. Lalu pilih dan klik Network and Sharing Center. 5. Jika sudah berada pada control panel home, lalu pilih dan klik change adapter setting. 6. Ada dua pilihan, yaitu Ethernet dan Wi-Fi, dan kita pilih lalu klik kanan pada Ethernet. 7. Lalu pilih dan klik Properties. 8. Pilih dan klik Internet Protocol version 4 atau TCP atau IPv4 dan klik Properties. 9. Jika dia di-obtain, maka kita ubah ke use the following IP address. 10. Lalu kita buat IP address pada laptop yang kita gunakan dan klik kotak pada subnet max. 11. Kemudian kita klik OK pada IPv4 dan klik close atau OK pada Ethernet Properties. 12. Lalu close program network connection. 13. Setelah itu kan berada pada program Network and Sharing Center. Lalu pilih dan klik Change Advanced Sharing Setting. 14. Lalu klik Turn On pada Network Discovery and File dan Printer Sharing. 15. Lalu klik All Network dan pilih pada klik Turn On pada Public Folder Sharing dan klik Turn Off pada Password Protected Sharing. Lalu Save Change. 16. Lalu Close Program Advanced Sharing Setting. 17. Selanjutnya buka File Explorer. 18. Lalu pilih dan klik kanan pada file yang mau dikirim ke klien, lalu pilih Give Access to. Dan ada dua pilihan, lalu kita pilih dan klik yang Specific People. 19. Jika sudah masuk ke Network Access, maka lalu klik menu drop down atau samping Add, lalu pilih Everyone, lalu klik Add. 20. Jika sudah ditambah, kita pilih di bagian Everyone pada permission level, lalu pilih Read atau By Read, lalu Share. 21. Lalu klik Next, kemudian klik Done. Lalu kita setting di PC laptop klien. 1. Caranya sama seperti PC server, yaitu dari buka text bar sampai close program Advanced Sharing Setting.
2. Lalu kita buka File Explorer dan kita pilih Network. Jika belum keluar desktop di si server atau pengirimnya, maka kita refresh dan keluar desktop si pengirim. 3. Kemudian pilih dan buka desktop pengirim atau server. 4. Lalu copy dokumen dari si pengirim dan paste di PC atau laptop si klien. Terima kasih.